Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, secara rohani dan tentu juga pengalaman manusia, hati menjadi pusat dan inti dari hidup manusia. Hati memiliki daya yang mampu untuk memancarkan cinta kasih. Dan dari dalam hati yang baik terpancar juga belas kasih bagi sesama. Dalam gereja Katolik, setiap hari Jumat sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus, kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mengenangkan persembahan diri Yesus yang total kepada manusia. Dia memberikan hatinya kepada seluruh umat manusia yang telah terbelenggu oleh beban dosa. Dan belas kasihnya yang terpancar bagi kita itu mengalirkan cinta yang total dan menjadi pancaran kasih sejati. Nah, bagaimanakah sejarah dan pentingnya devosi hati kudus Yesus ini? Oasis Sabda mencoba merangkum dari berbagai sumber untuk memahami tentang sejarah dan pentingnya devosi hati kudus Yesus ini. Perayaan ini telah dilaksanakan sejak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari sesudah Pentakosta. Hati kudus Yesus adalah sebuah devosi rohani kepada hati fisik Yesus yang menjadi lambang cinta ilahi kepada umat manusia. Devosi ini mulai dikenal pada abad ke-17 yang diprakarsai oleh Santa Marguerite Marie Alacoque, seorang biarawati dari Prancis yang masuk kongregasi Visitandine de Paray Le Monial. Dia mengatakan bahwa ia mengetahui devosi ini dari sebuah penglihatan. Dikisahkan bahwa pada tanggal 27 Desember 1673, pada pesta Yohanes Penginjil terjadi penampakan pertama Yesus kepada Suster Marguerite. Yesus mengundangnya untuk menempati tempat Yohanes di perjamuan akhir, yaitu ketika Yohanes menyandarkan kepalanya pada dada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Hati ilahiku begitu mengasihi manusia, sehingga aku tak dapat menutup hasrat kasih yang membara. Aku memilih engkau untuk menyebarkan tanda yang besar ini." Di awal tahun 1674, pada hari Jumat, terjadi penampakan kedua. Tampak hati ilahi berada di atas tahta api, dikelilingi oleh mahkota duri yang melambangkan luka yang disebabkan oleh dosa manusia, dan tanda salib di atasnya, lambang penebusan. Wajah Yesus tampak berkobar-kobar dengan kemuliaan, dengan 5 luka yang bersinar seperti matahari, dan darinya terpancar api dari semua sisi. Tetapi, terutama dari dadanya, terkesan suasana mistik menyerupai tungku yang ketika dibuka, menampakkan hati yang berkobar dan penuh kasih. Masih dalam tahun 1674 juga, terjadi penampakan ketiga. Dalam penglihatan itu, Marguerite mendengar Yesus menyesali bahwa banyak orang telah menyakiti hati ilahi, khususnya mereka yang sudah berjanji untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, ia meminta Marguerite untuk turut mengambil bagian dalam rasa sakit itu. Ia dianjurkan untuk menerima komuni kudus pada Jumat pertama setiap bulan dan menyembah dengan tunduk sampai ke tanah antara pukul 23.00 sampai 24.00 pada malam antara Kamis dan Jumat. Pada penampakan keempat, Yesus juga meminta agar hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus dipersembahkan perayaan hati kudus. Marguerite pun diberi mandat menyebarkan devosi ini dengan bantuan seorang bapa spiritual, seorang pastor Yesuit, Santo Claudio de la Colombiere. Setelah penampakan itu, Marguerite Maria membawa dalam dirinya tanda itu selama 17 tahun sampai wafatnya. 2 ritus pertama untuk menghormati hati kudus diadakan dalam suasana mistik di novisiat Suster-Suster Visitandi di Prancis pada 20 Juli 1685 dan 21 Juni 1686. Paus Pius ke-16 dalam Bulla Auctorem Fidei menegaskan bahwa devosi hati kudus Yesus berkaitan erat dengan iman akan pribadi Yesus Kristus. Pada 6 Februari 1765, Paus Clement ke-13
Dengan mengingat pesan yang diterima Santa Margherite, menegaskan makna visi ini sebagai bentuk penyerahan diri umat beriman kepada Yesus yang lembut dan rendah hati. Akhirnya pada tahun 1856, pada saat Paus Pius ke-9, pesta Hati Kudus Yesus dijadikan pesta dalam gereja dan dirayakan pada Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada abad 19 muncul banyak tarekat hidup bakti, baik pria maupun wanita, yang mendedikasikan spiritualitas penghormatan akan Hati Kudus Yesus. Devosi kepada Hati Terkudus Yesus berkaitan dengan pertobatan. Paus Pius ke-12 dalam ensikliknya yang berjudul Miserentissimus Redemptor menegaskan tentang hal itu. Semangat untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti rugi kesalahan selalu menempati posisi yang terpenting dan terdepan dalam penyembahan yang ditunjukkan kepada Yesus yang Maha Kudus. Pada perayaan Hati Kudus Yesus ini, gereja mengajak umat beriman untuk memusatkan hidupnya pada Yesus. Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, sahabat Oasis Sabda yang terkasih, semoga kita semakin bersatu dengan Hati Terkudus Yesus. Kita konsisten untuk mengikuti seluruh dirinya dan taat pada apa yang Ia ajarkan. Kita senantiasa belajar untuk mengasihi dengan hati penuh cinta dan mengampuni. Kita pun senantiasa berdoa sebagaimana didaraskan dalam doa kepada Hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang Maha Kudus, kepadamu aku berserah. Hati Yesus yang amat manis, mampukan aku untuk mencintaimu lebih dari segala yang lain. Yesus yang membara, semoga aku tak pernah menyakitimu. Tuhan memberkati dan Ave Maria.